10% spesies ular di dunia ada di Indonesia. Sekitar 15% dari 349 spesies ular berbisa dan berbahaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya berlimpah. Bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan sangat jarang berinteraksi dengan hewan reptil ini, bahkan resiko tergigit ular hampir tidak terjadi. Tetapi bagi masyarakat di pedesaan terutama yang berada di area perkebunan dan sebagian besar bertani seringkali berinteraksi dengan ular, dan sangat rentan untuk tergigit hewan ini. Setiap tahunnya ada 135.000 kasus gigitan ular, lebih dari 10.500 orang meninggal. Murdiansyah, bocah berusia 4 tahun ini meninggal usai digigit ular kobra di rumahnya di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan hampir 800 orang mengalami kecacatan permanen, yaitu diamputasi. Dalam hal ini Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini bisa terjadi karena kepadatan penduduk yang pada awalnya habitat mereka dijadikan pemukiman, kurangnya edukasi terhadap masyarakat, keterbatasan alat medis, sulitnya mendapatkan serum anti-bisa. Indonesia itu, just info, cuma punya serum anti-bisa ular namanya polivalen, serum umum. Jadi cuma bisa ngobatin 3 spesies ular berbisa. Jadi itu juga dari 3 bisa ular berbisa itu. Yang pertama adalah Naias putatrix atau ular kobra Jawa, yang kedua adalah ular welang atau Bungarus fasciatus, yang ketiga itu adalah Calostratma rhodostoma atau ular gibuk. Sisanya kalau kena king cobra, kena ular ekor merah atau segala macam, ya silahkan aja pasar sama jikir. Karena kurangnya perhatian dari pemerintah, hampir di setiap rumah sakit di daerah tidak tersedianya serum anti-bisa. Selain itu, kasus gigitan ular tidak ditanggung oleh BPJS. Pada dasarnya ular menghindari manusia. Masuknya ular ke pemukiman warga ada 2 faktor. Yang pertama, warga membangun pemukiman tidak jauh dari habitat mereka. Yang kedua, sumber makanan di habitatnya berkurang atau habis. Untuk menghindari agar rumah tidak dimasuki ular, Mimin pernah bahas di video pendek. Ular takut akan garam adalah mitos karena tubuh ular dilapisi sisik dan ular tidak tergantung pada kelembaban kulit seperti hewan berlendir yaitu lintah belut dan keong. Jika diberi garam akan mengalami dehidrasi. Para ahli mengatakan bahwa penglihatan ular kurang baik. Dia mengandalkan penciuman dan juga melalui sensor lidahnya yang mampu mendeteksi panas untuk mencari keberadaan mangsanya. Ular sangat menyukai tempat yang lembab, gelap dan sejuk, seperti saluran air, di dalam tumpukan benda atau barang, tempat mencuci pakaian. Selain itu, bau urin tikus dan serangga dapat memancing ular untuk singgah. Ular tidak menyukai aroma yang menyengat, seperti kapur barus, aroma serai, bunga marigold, lavender dan aroma menyengat lainnya karena dapat merusak penciumannya. Sekalipun keberadaan ular tidak disukai manusia, sesungguhnya Tuhan menciptakan bagian dari ekosistem alam. Keberadaan ular dapat menguntungkan petani dalam menekan jumlah populasi tikus dan hama lainnya. Membunuh ular di habitatnya bukan suatu hal tindakan yang bijaksana, apalagi jenis ular yang tidak berbisa dan tidak mengancam jiwa manusia. Biarkan alam yang menyeleksi dan menjalani fungsi ekosistem hingga terjaganya kelestarian alam.